Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Bambang Losari, yang pada kesempatan hari ini saya seperti biasa mau goes tapi sambil ngevlog ya. Saya ingin berbagi cerita khususnya buat kaula muda tentang cerita Losari zaman dulu. Sekarang saya berada di bawah patung Esa Hilang Dua Terbilang yang berada di dekat jembatan Cisanggarung sebagai batas wilayah Jabar Jateng. Saya pertama akan sedikit bercerita tentang jembatan Losari tempo dulu. Yuk kita ke jembatannya. Jembatan Losari sekarang sudah lebar, bahkan terdiri dari dua jalur ya, jalur dari arah barat dan dari arah timur. Dulu jembatan ini hanya satu saja, satu jalur, dan juga kecil jembatannya, terbuat dari besi buatan Belanda ya jembatan di sini. Konon cerita dari orang-orang terdahulu, jembatan ini dulu pada waktu masih terbuat dari besi pernah dibom oleh para gerilyawan, para pejuang kemerdekaan. Karena waktu itu ini jembatan ini supaya Belanda tidak bisa lewat, istilahnya katanya dibom, padahal bukan bom ya. Kalau bom ya hancur semua satu kecamatan Losari kali. Ya sebetulnya bukan bom, cuman pakai dinamit. Ya, jembatannya sempat diputuskan oleh para pejuang Indonesia supaya pasukan Belanda tidak bisa melewati jalur ini. Demikian sekilas cerita jembatan Losari pada zaman dulu. Oh ya ini guys, kebetulan saya sedang berada di samping orang yang berusia sudah sepuh, umurnya 87 ya 85. Ini saksi sejarah yang masih hidup ya. Sekilas infonya jembatan Cisanggarung pernah didinamit itu sekitar tahun berapa Aduh, ada tahun sih kita. Waktu gue belum kenal tahun, Bang. Tapi yang jelas sebelum merdeka berarti ya? Iya, jauh. Sebelum merdeka. Ketika waktu itu jembatan rusak, berarti kan mobil nggak bisa lewat. Itu akses untuk mobil bisa menyeberang itu Oh, sore ini kan bisa nyebrang, Bang. Hah? Sore ini bisa nyebrang. Oh, sore? Pasang berglotak. Oh, pasang berglotak. Jadi kayak semacam pakai itu ya, pakai getek. Beli bruget ditumpangi bru kayu. Oh, bruknya. Ya sing tunggelan Bang kulon. Oh, iya, iya, terus dipasang berglotak kayu. Belanda. Oleh Belanda supaya bisa lewat gitu ya. Demikian guys ceritanya tentang sekilas jembatan Cisanggarung yang dulu pernah dibom. Dari sini saya akan melanjutkan goesnya menuju ke arah selatan sambil napak tilas. Di sebelah selatan jembatan Cisanggarung ini dulu ada tempat hiburan yang rame banget. Tempat hiburan satu-satunya bagi masyarakat Losari dan sekitarnya yaitu gedung bioskop Mulia. Yuk kita lihat yuk. Gedung bioskop Mulia yang sekarang kelihatannya menjadi seperti apa. Nah, di sini dulu tokonya Cuyan nih. Toko yang paling rame dulu nih. Nah, ini akses jalan menuju gedung bioskop Mulia. Inilah situasi terkini yang dulu pernah ada gedung bioskop di sini, namanya Bioskop Mulia, guys. Wah, di sini rame banget ya. Bioskop Mulia ini tempat satu-satunya hiburan bagi masyarakat Losari dan sekitarnya, yang kalau main itu ada yang sore, ada yang malam, sekali-kali juga ada midnight. Dan kalau hari Minggu filmnya juga suka diobral, dimurahkan. Film-film yang sudah diputar kembali, tetapi dengan harga tiket yang dimurahkan. Waktu itu saya masih ingat kalau lagi diobral tiketnya cuma 50 perak. Istilahnya film set, film sing bayar seket. Nah di sini guys, ini dulu gedung bioskopnya sudah dibongkar karena sudah dibeli oleh seseorang. Sekarang di sini sudah ada perumahan.
milik seseorang, dan juga di sini ada masjidnya, ada musola ya. Alhamdulillah gedung bioskopnya sekarang sudah jadi musola. Nah di sini tempat penitipan sepeda. Di sini di atas penitipan sepeda di sini ada tempat dipajangnya baliho untuk melihat film apa yang sedang diputar di sini. Ada cerita yang unik kalau saya lagi nonton bioskop di dalam. Di antaranya orang nonton bioskop Mulia itu karena waktu itu orang masih lugu-lugu ya. Jadi benar-benar terhanyut, terbawa oleh cerita. Jadi kalau misalnya lakone lah ya, lakone mau dipukul dari belakang oleh banditnya, itu orang nonton pada teriak-teriak, awas, wedding burine, goblok. Pokoknya rame banget lah orang nonton bioskop. Kalau di klimaknya ketika pertarungan antara lakone karo banditnya lah ya, itu kalau lagi banditnya yang kena pukul sama serinya sama lakone, itu satu gedung bioskop itu memberikan support. Kalau lagi pukul, wah, pokoknya yang berada di luar gedung juga kedengaran. Wah, tuh rame banget film nongko bengi nonton. Pokoknya seru deh dulu ketika nonton bioskop Mulia itu. Dan tidak jauh dari gedung bioskop Mulia ini, sebelah sana nih, sebelah selatan ya, kira-kira 100 meter dari sini, ada sebuah gedung tua juga yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Yuk kita lihat yuk bagaimana Gedung Pancasila yang terkini. Ya, saya melanjutkan goes menuju ke TKP Gedung Pancasila. Bagaimana situasi terkininya? Mari kita lihat bersama. Wih. Di sini juga dulu rame guys, jalan ini, karena jalan ini adalah akses menuju bioskop Gedung Mulia, Gedung Bioskop Mulia. Nah ini rumahnya Om Kuntek nih, saksi sejarah Losari tempo dulu, yang sekarang juga alhamdulillah masih hidup. Nah demikian situnya guys, Gedung Pancasila. Kalau kita bercerita tentang Losari tempo dulu, ini Gedung Pancasila ini dulunya itu sekolah, tempat sekolahnya orang-orang keturunan Tionghoa di sini ya. Dan saya waktu itu masih ingat ketika saya kecil kelas 1 SD, saya kelas 1 SD-nya itu di SD Losari Kidul, Jawa Barat, yang berada di depan SMP dulu, di situ sekolahnya. Pas ada satu program pembauran antara pribumi dan keturunan Tionghoa supaya berbaur orang-orang Indonesia asli dengan orang-orang Indonesia yang berasal keturunan Tionghoa. Maka sebagai program pembaurannya itu sekolah harus juga berbaur. Waktu itu saya dipindah di sini nih, di SD Pancasila namanya ya. Dari dulu sudah namanya SD Pancasila, SD Losari Kidul 2 kalau resminya. Nah, dan sejak itu maka sekolah itu tidak eksklusif keturunan Tionghoa sendiri, keturunan pribumi sendiri, tetapi berbaur. Sehingga sampai sekarang juga saya merasa tetap akrab, tetap merasa ada tali batin, tali kekeluargaan dengan teman-teman saya dulu ketika di SD dan di SMP, teman-teman yang berketurunan Tionghoa. Sangat efektif sekali pembauran, dengan melalui sekolahnya disatukan juga. Gedung Pancasila ini terbengkalai guys, tidak ada yang merawat. Dulu di sini selain sebagai tempat proses pendidikan, juga pernah dijadikan sebelah depan di sana. Sebelah depan di sana itu dijadikan kantor Dikbud sini. Juga sekaligus juga ini di sini dijadikan sebagai tempat tinggal para guru-guru SMP Losari. Ini padahal sebuah situs sejarah
yang semestinya kalau di open ya, kalau di renovasi, dilestarikan, ini sebuah gedung yang antik dan artistik ya. Bisa dijadikan sebagai objek wisata juga ini. Nah, di sini dulu dijadikan sebagai tempat menyimpan kereta jenazah, makanya dikenalnya dulu di sini cukup angker juga kereta jenazah di sini. Nah, ini pintu masuknya dulu dari sini ketika aku sekolah SD. Ini pintu masuknya di sini. Bagaimana situasi di dalam, kita coba kalau ada akses bisa masuk, kita masuk. Nah, ini di sini dulu ada pintu masuk ini. Kelihatannya, oh ini pintu masuknya dari sini, dari samping. Wah, begini situasinya di dalam, guys. Tidak ada yang menungguin. Nah, ini akses masuknya. Ada nggak ya? Bisa dibuka nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dikunci guys, nggak bisa masuk ya.